Tadi kartu tanda anggota sudah diterima satu persatu. Mudah-mudahan itu adalah sebagai pengingat bahwa ada rumah selain rumah Bapak Ibu sekalian, ada keluarga selain keluarga Bapak Ibu sekalian, dan ada persahabatan selain lingkaran persahabatan Bapak Ibu sekalian masing-masing yang bernama Partai Demokrat. Kami selalu ingin meneguhkan jati diri sebagai partai nasionalis dan religius. Mengapa di era modern yang serba digital ini kita harus masih terus memantapkan nilai-nilai karakter dan jati diri nasionalis religius tadi? Karena justru di era yang semakin tanpa batas ini, kita sering dimabokkan oleh disinformasi, misinformasi. Kita tidak mudah membedakan ini mana berita benar, mana berita palsu, mana hoax, mana fake news, mana yang memang benar-benar terjadi. Karena memang era ini juga meniscayakan tsunami informasi mengisi ruang-ruang publik. Dan elemen yang juga sering melekat pada era yang semakin tanpa batas ini adalah yang disebut sebagai post-truth politics. Politik kebohongan, politik fitnah, politik yang juga pada akhirnya memecah belah sesama anak bangsa. Pembunuhan karakter, habis kita dalam sesaat. Reputasi yang kita bangun puluhan tahun bisa dihabisi oleh lawan politik. Kejam politik itu. Saya tidak menakut-nakuti, tapi justru mari kita terus melakukan refleksi. Bahwa ini adalah realitas yang suka tidak suka, bukan hanya harus kita hadapi, tapi mari kita terus mencari solusi yang terbaik agar bangsa ini tidak mudah terpecah belah akibat post-truth politics atau politik fitnah tadi. Nah, yang kedua yang juga sering melekat dari carut marutnya informasi dalam politik dan demokrasi kita adalah yang kita sebut identity politics, politik identitas. Apa yang disebut sebagai politik identitas? Politik yang mengeksploitasi perbedaan identitas di antara kita sendiri. Padahal Indonesia adalah negara besar, negara yang bisa dikatakan super majemuk, sangat plural. 38 provinsi, 514 kabupaten kota, 17.000 pulau, 280 juta penduduknya, berbagai agama yang diakui, belum lagi aliran kepercayaan dan keyakinan, belum lagi bicara suku, etnis, ras. Semua itu menjadi keberkahan karena perbedaan adalah sesuatu karunia, tapi sekaligus menyimpan kerentanan. Oleh karena itu bangsa yang lengah adalah ketika tanpa disadari kita terpecah belah akibat perbedaan identitas itu. Dan politik seringkali menjadi senjata yang mematikan. Nah, Demokrat selalu menolak keras dan kita katakan jangan gunakan identitas untuk memecah belah bangsa sendiri. Dua hal itu yang juga terus kita perangi. Bapak Ibu sekalian, sehingga ketika saya mendapatkan kabar ada para sahabat dari komunitas Tionghoa yang berkenan dan punya niat untuk bergabung bersama Partai Demokrat, tentu saya menyambut dengan sukacita. Terutama tadi kita mendengarkan testimoni perjalanan hidup sahabat kita, Miss Mary Riana. Tepuk tangan untuk Miss Mary Riana. Saya rasa itu mewakili sebagian atau mungkin kita semua dalam
memahami politik, juga demokrasi di Indonesia. Miss Mary Riana dan Mas Alfa, suaminya, kami bersahabat cukup lama sebetulnya. Tadi sudah dijelaskan bertemu sekian belas atau 14 tahun yang lalu tepatnya. Dan kemudian terus masing-masing berproses menjalani kehidupan dan ternyata kini dipertemukan dalam sebuah perjuangan yang baru. Artinya sudah berani keluar dari zona sebelumnya. Biasanya kita tidak selalu mudah mengambil keputusan besar, apalagi menyangkut pada label, status, termasuk kemudian melekat identitas baru sebagai seorang politisi. Dulu saya juga menganggap, waduh menjadi politisi itu gimana ya? Dulu saya tentara Bapak Ibu sekalian, 16 tahun. Biasanya melihat sesuatu itu hitam putih. Benar, salah, baik, buruk. Yang penting tujuan tercapai, laksanakan tugas. Musuh jelas, kita di sini, musuh di sana. Dalam politik tidak selalu seperti itu. Sulit untuk mengatakan benar 100%, salah 100%. Sulit. Sulit untuk mengatakan baik 100%, buruk 100%. Sulit. Karena sebetulnya memang tidak ada yang absolut dalam memaknai kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan keburukan. Semua tergantung pada narasinya siapa, perspektifnya siapa, kepentingannya siapa, agendanya siapa.